Itulah yang membedakan kenapa produk sampo, serum untuk rambut gitu yang dijual di pasaran kok beda ya dok dengan yang di klinik gitu. Saya aja pakai nih. Buat kalian-kalian yang memang lagi fighting banget dengan ketombe, kalian mesti simak konten ini sampai habis. Saya jelaskan sampai sedetil mungkin biar kalian ngerti dan paham soal ketombe. Simak sampai tuntas. Ciao. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau bahas khusus soal kesehatan rambut, khususnya soal ketombe. Oke lah, ketombe kalian udah pada tahu semua lah. Iklan juga banyak di TV ya. Ada kotoran serpihan warnanya abu-abu kayak gitulah, putih-putih gitu yang sering nempel di bahu ya, sering juga nampak di rambutnya orang segala macam. Saya nggak perlu bahas panjang kali lebar kali tinggi deh soal itu ya. Cuman saya mau bahas lebih dalam soal kenapa sih ketombe ini sering muncul dan jadi bandel banget gitu loh. Dan beberapa pasien pun mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan produk yang bagus gitu. Padahal Natasha punya loh ya produk yang anti ketombe ini dan bagus banget ya. Saya pun pakai itu. Oke, sebelum ke produk, saya mau bahas dulu lebih dalam soal ketombe ini ya. Memang namanya ketombe ini kan memang dia basicnya itu karena ada minyak. Oke, ada minyak berlebih di kulit kepala. Kemudian yang kedua itu adalah adanya flora normal di kulit kepala kita yang mungkin dia populasinya meningkat gitu. Dan yang ketiga itu adalah karena ada kerentanan ya, kerentanan pada individu tertentu. Nanti saya jelasin deh poin yang ketiga ini. Dan tiga hal inilah nantinya yang akan bikin jelas ya, clear kenapa ada beberapa kasus pasien-pasien yang dia berminyak banget ya, kondisi kulitnya berminyak banget tapi ternyata tidak ketombean. Tapi di sisi lain ada juga yang pasien-pasien yang dia mengaku saya pakai minyak rambut, saya kasih styling ini itu segala macam ya, bahkan dia samuannya jarang-jarang gitu, tapi ternyata dia juga nggak gampang ketombean gitu loh ya. Inilah kenapa saya pengen bahas lebih jauh soal ketombe. Oke, kita balik ke poin nomor 1 tadi ya, minyak berlebih. Saya mau cerita nih, awal mulanya memang kita harus memahami bahwa minyak ini menjadi basis atau basic bagi semua kasus ketombe ya. Oke, jadi ketika seseorang punya minyak yang cukup banyak, minyaknya banyak, maka ketika dia keluar di kulit kepala, kalian mesti tahu bahwa di kulit kepala itu ada namanya flora normal, bakteri, jamur gitu. Tapi kalau ngobrolin ketombe, yang paling dekat dengan ketombe itu adalah ada namanya jamur Malassezia. Nah, si jamur ini dia makan, mungkin juga mikroba yang lain dia juga makan si minyak ini tadi. Jadi dia seperti mengurai daripada si minyak ini ya. Nah, dari penguraian itu akan muncul taiknya gitu loh, metabolitnya gitu, orang bilang taiknya. Itu semacam, jadi kalau minyak kan isinya macam-macam ya, ada kolesterol, ada sterol ya, kemudian ada trigliserida segala macam. Itu ketika diurai dia bisa membuat suatu zat-zat yang lebih sederhana, jadi kayak semacam asam lemak yang tidak jenuh, kayak asam oleat segala macam itu. Nah, masalahnya di sini akan muncul ya, kuncinya di sini. Ketika seseorang punya kerentanan, tadi kan kita ngobrolin nomor 3 itu kerentanan ya. Ketika seseorang punya sensitif lah gitu loh, alergi, boleh lah dibilang alergi ya, sedikit kerentanan ke sana lah gitu. Jadi dia punya masalah terhadap si metabolitnya tadi, dia sensitif terhadap metabolitnya ini tadi, maka muncullah reaksi inflamasi, peradangan, gatel, kemudian di situ respon dari kulit kepalanya akan membuat lapis demi lapis numpuk, akhirnya muncul ya putih-putih abu-abu yang kalian sebut sebagai ketombe. Ini dia kenapa kalau orang kulit kepala yang dia tipe oily, biasanya pada orang-orang yang kulit oily juga ya, oily skin ya, maka dia lebih beresiko, tapi tidak pasti dia muncul ketombe. Kenapa? Karena dia belum tentu dia rentan kok, belum tentu dia punya alergi kok gitu. Dan dia juga bisa jadi
dia punya kerentanan, tapi dia bersih, dia bersihin kulit kepalanya bagus ya, dia sampoan, dia rawat rambutnya, bisa jadi flora normalnya yang ada di situ terkontrol kok gitu. Dan ini juga yang menjawab ya, kadang-kadang ada orang yang dia jorok ibaratnya gitu, jarang untuk keramas, tetapi kok bisa dia nggak ketombean sih dok gitu. Itu karena mungkin dia minyaknya juga nggak banyak gitu loh. Nah, itu dia sisi nomor satu. Jadi kalau oilnya naik, ya dia berpotensi, tapi tidak selalu. Terus yang faktor nomor dua itu adalah flora normal itu sendiri. Ya, mikroba, flora normal, ketika dia naik, ya pasti resikonya naik dong, gitu. Karena kalau dia naik, meskipun mungkin minyak tidak terlalu banyak, tapi flora normalnya ini naik, ya bisa aja dia bikin metabolit lebih banyak. Akhirnya kita kalau memang punya suseptibilitas tinggi atau kerentanan terhadap bahan tadi metabolit yang dicerna oleh mikroba-mikroba dan flora normalnya tadi kita memang tinggi, ya muncullah itu ketombe gitu loh. Jadi nomor dua itu kadang-kadang makanya orang yang jorok ya, karena ngobrolin ketombe itu dihubungkan dengan kasus-kasus orang yang jarang ya dia jorok, dia jarang untuk keramas, atau mungkin dia styling di apa namanya rambutnya dia macam-macam. Orang pakainya kayak gitu-gitu, itu kemudian kotoran, debu-debu nempel segala macam ya, itu akan bikin jamur dan kuman menjadi naik. Itu sisi nomor dua. Dan ini hubungannya dengan nomor tiga, apa itu? Nah, kadang orang nggak ada masalah nih, dia memang pakai macam-macam stylingnya rambut dan dia ininya bagus ya gitu, tapi dia punya kerentanan ya, tidak hanya soal metabolit dari mikroba. Oke, katakanlah mikrobanya disingkirin deh, dia ternyata bersih, dia ternyata bagus untuk membersihkan rambutnya, kulit kepalanya, dan minyaknya dia juga nggak banyak, misalkan dia dry skin nih misalkan, dia nggak banyak, dia juga bersih, tapi kok kadang ada orang masih ketombean. Nah, ternyata dia punya suseptibilitas atau kerentanan terhadap something. Kalau tadi memang dia berminyak, kemudian dia ada mikroba, ada metabolit, kemudian dia riskan terhadap itu, sensitif terhadap itu muncul. Kadang minyak tidak, terus kemudian dia juga tidak, mikrobanya dia tidak terlalu banyak, terkontrol bagus, tapi kok masih. Tahu nggak kenapa? Ya kadang-kadang kita menggunakan produk-produk pomade A, nggak apa-apa, pomade B, loh kok ketombean ya? Atau mungkin kita menggunakan sampo A, kadang-kadang kayak gitu tuh. Nah, sampo A yang ini kok begini, produk ini, atau mungkin kita menggunakan toning yang ini, versi ini, kalau pakai ini kok muncul ketombe saya. Nah, inilah yang sisi nomor tiga. Jadi tidak harus juga dari minyak, tapi memang basic yang paling luas, paling sering kita jumpai di lapangan itu adalah dari minyak berlebih. Itu. Meskipun hal-hal yang lain juga, tiga hal tadi itu juga saling berkaitan gitu. Nah, itulah kenapa Natasha membuat produk yang bagus banget, dan saya pun pakai ini loh ya. Saya pakai ini tiap hari gitu. Ini adalah sampo. Terus kalian bisa lihat nih, ini samponya, dan juga serum. Serum sama sampo. Ini dua ini punya active ingredients yang menarik. Oke. Di dalam sampo ya, anti dandruff nourishing sampo-nya dari Dr. Freddy Setiawan ini, dia mengandung Copaifera officinalis ya. Ini semacam apa ya, tumbuhan di sana lah, di Peru, di Amazon ya, banyaknya memang di sana ya. Dan ini oilnya itu bagus gitu loh, dia punya properties untuk antifungi, antifungal, dan dia antimikroba juga. Dia mematikan, maksudnya mengontrol flora normal yang ada di kulit kepala. Dan dia juga punya aktivitas anti radang. Nah, anti radang ini bisa untuk mengurangi sisi poin nomor 3. Jadi kalau orang punya kerentanan ya, riskan terhadap bahan-bahan tadi, dia bisa diturunkan gitu. Dan di dalam sampo ini dia juga ada namanya Bertholletia excelsa. Ya, itu semacam apa ya, kacang Brazil. Kacang Brazil itu dia punya aktivitas juga antifungi ya, antifungal, dan juga anti-inflamasi, sama persis. Dan dua ini cukup menarik karena dia bisa untuk meredakan baik mikroba dan flora normal yang ada di kepala, sisi nomor 2, dan dia bisa mengurangi sensitivitas dari kulit kepala, sisi nomor 3. Terus gimana dok kalau minyak nih si rambut saya ini? Gimana ya, itu
diperankan oleh serumnya. Oke, serum anti dandruff. Di sini ada namanya Ziziphus Juazeiro. Apa sih itu? Ya, itu semacam apa ya? Kayak ya dari ya oil juga ya. Di situ dia punya aktivitas untuk mengurangi minyak, mengurangi produksi minyak berlebih yang ada di kulit kepala kita gitu. Dan dia juga punya aktivitas anti gatal. Jadi dia nomor satunya, dia bisa untuk menahan faktor nomor satu, dan dia juga bisa untuk sekaligus menguatkan di sisi nomor 3. Jadi untuk anti gatalnya dia powerful banget gitu. Jadi 2 ini ya kalian pakai tiap hari. Kalau memang kalian punya masalah, pakai itu. Dan ini cukup works banget ya, karena saya juga ketombean loh, kulit kepala saya juga ketombean. Saya pakai itu gitu. Jadi mungkin itu ya. Jika kalian punya pertanyaan ya terkait apa yang kita bahas sekarang, silahkan deh kalian tulis di kolom komentar, kita nanti discuss ya. Dan saya jamin ini adalah produk yang oke banget punyanya dari Dr. Freddy Setiawan. Ya silahkan deh kalian harus coba aja 30 hari. Boleh kalian challenge ya, 30 hari cobain, kalian boleh komen di sini deh gitu. Karena memang selama ini pasien-pasien yang saya kasih ini, dia punya ketombe, tak kasih ini 30 hari, 1 bulan dia kontrol muka juga. Itu ternyata dia, gimana Mbak, gimana Bu, gimana Mas? Bagus Dok, ketombe saya udah bagus. Nah, makanya silahkan cobain deh produk ini, 2 produk ini ya. Ya mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Jika kalian senang dengan konten-konten yang saya bikin, silahkan likes, itu akan sangat memberi support bagi saya untuk semangat lagi untuk bikin konten-konten serupa. Dan silahkan subscribe bila mana kalian belum subscribe, biar nantinya kalau ada informasi terkait Natasha ataupun juga kesehatan kulit dan rambut, kalian bisa mendapatkannya dengan lebih cepat. Cukup sekian dari saya, see you on the next video. Ciao.